Yesus naik ke Taman Getsemani dan di situ dia berdoa. Yesus berdoa dan itu ditulis dalam firman Tuhan karena dia mau ngajarin nama kita bahwa berdoa itu merupakan hal yang sangat penting. Apa sih esensi dari doa? Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, di situ kita bisa lihat. Esensi dari doa adalah hubungan. Esensi dari doa bukan rutinitas. Esensi dari doa bukan permintaan. Tapi esensi dari doa adalah hubungan. Berdoalah dengan hati yang jujur dan hati yang terfokus kepada Dia. Materi doa ketika kita berdoa, materi doa apa sih yang harus kita sampaikan? Yesus pun mengajar. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 13 itu Yesus mengajar tentang materi doa. Yang pertama, di sini dikatakan Bapa kami yang di sorga. Artinya Yesus mau ngajar sama kita tentang keintiman. Berdoalah dengan keintiman. Di sini dikatakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini merupakan bentuk dari pengagungan, pengakuan bahwa Yesus Bapa itu kudus dan kita mau menerima, kita mengundang hadiratnya hadir di dalam kehidupan kita. Lalu di sini dikatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Di sini ada permintaan. Jadi di dalam doa pun permintaan, permohonan bukan satu hal yang salah. Ya. Dan di sini ada apa lagi? Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Di sini ada doa memohon pengampunan dari Tuhan. Ya. Itulah materi doa kita. Ya, yang pertama bagaimana kita menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Allah, merawat hubungan yang telah dipulihkan. Yang pertama melalui doa. Yang kedua, merawat hubungan yang telah dipulihkan yang menjadi tanggung jawab kita adalah merenungkan firman Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Lukas 24 ayat yang ke-27. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat ini ada di dalam perikop ketika Yesus menampakkan diri di Emmaus, ya, di jalan menuju Emmaus kepada dua orang murid yang saat itu sedang berjalan menuju Emmaus. Yesus menampakkan diri dan di dalam perjalanan itu, di dalam waktu yang singkat, Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus membahas mengenai firman Tuhan kepada murid-murid. Bahkan di ayat yang ke-44 di sini firman Tuhan mengatakan, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Di ayat yang ke-44 juga itu waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dalam jumlah yang lebih banyak. Dan Yesus di situ mengajar, di situ Yesus menyadarkan, mengingatkan kepada murid-murid. Murid-murid adalah orang yang sudah diajar firman Tuhan. Tapi Yesus ulang lagi. Di sini kita bisa belajar apa? Firman Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Ya, bahkan Yesus tidak segan untuk mengajar, mengingatkan secara berulang-ulang. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang penuh tantangan, dan di sisi lain dunia pun bisa memberi kita kenyamanan secara daging. Dua hal itu bisa membuat kita lupa akan firman Tuhan, lupa akan janji, perintah, ketetapan Tuhan. Maka dari itu jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan baca firman, jangan pernah bosan dengar firman, jangan pernah bosan renungin firman sekalipun kita sudah tahu. Sudah tahu, itu nyampe di otak. Tapi apakah itu mengubahkan kehidupan kita? Untuk firman dapat mengubahkan kehidupan seseorang, itu harus diresponi dengan hati yang lembut. Maka dari itu, jangan bosan. Ketika kita harus terus membaca firman berulang-ulang, diajar, mendengar firman berulang-ulang, jangan pernah bosan. Ya, di dalam firman Tuhan itu ada isi hati Tuhan. Membangun hubungan melalui firman Tuhan itu berarti kita sedang membuka diri
untuk kita mengerti apa yang menjadi kerinduannya di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita tahu kerinduannya dalam kehidupan setiap kita dan kita melakukan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kejenuhan dalam mengiring Tuhan. Ya, Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Seringkali merenungkan firman, melakukan firman dipandang sebagai sesuatu yang merugikan, sesuatu yang mendukacitakan karena kita melawan apa yang kita inginkan secara daging. Tapi firman Tuhan di dalam Lukas 11 khususnya ayat yang ke-28 dikatakan yang berbahagia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Namanya memelihara, terus mengulangi, membaca firman. Namanya memelihara terus dengan tekun berusaha dengan kekuatan dari Tuhan untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, standar kebahagiaan kita dalam Yesus dan standar kita tidak mengalami kejenuhan dalam Yesus adalah mendengar, melakukan, dan memelihara firman Tuhan. Dalam firman Tuhan tertulis isi hati Tuhan yang meliputi ketetapan, penghiburan, janji, dan sanksi yang Dia berikan kepada kita. Ya. Yang kedua, firman Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Hari-hari ini banyak waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, yuk bangkitkan kembali semangat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau waktu yang lalu kita sempat membagikan Bible plan, kalau itu belum selesai, ayo diselesaikan. Saya pun dalam waktu-waktu ini saya pun kembali melengkapi Bible plan itu. Ya, kalau nggak salah kemarin baru 57, saya akan kembali lengkapi supaya itu bisa menjadi pedoman kita dalam membaca firman Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan, maka kita akan terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan Tuhan. Itu caranya lewat apa? Penyembahan. Ya, kita lihat sama-sama di dalam kitab Yohanes 4. Yohanes 4 Yohanes 4 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menarik, ini perkataan Tuhan Yesus kepada wanita yang berbuat zina. Ya, ayat yang ke-22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Apa yang bisa kita pelajari? Penyembahan kita itu bukan atas dasar sogokan kepada Tuhan, tapi penyembahan kita itu berdasar pengenalan kita akan Tuhan. Di awal saya udah jelaskan pengorbanan Yesus di kayu salib memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Artinya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dipulihkan. Kita punya akses menyembah, bukan menyembah sesuatu yang tidak kita kenal, tapi menyembah Allah yang kita kenal. Dan ketika kita menyembah Allah yang kita kenal, seperti kita memuji, menyanjung seseorang yang sudah berbuat baik kepada kita.
Bukan sekedar lip service, tapi penyembahan kita merupakan penyembahan yang penuh dengan kekaguman akan Dia yang luar biasa ajaib besar di dalam kehidupan setiap kita. Maka dari itu, bagaimana sih kita memelihara pengenalan akan Tuhan? Menyembah Tuhan yang kita kenal. Bagaimana kita memelihara pengenalan akan Tuhan? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Di situ kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita akan sangat menikmati pengenalan kita akan Tuhan. Menyembah dengan penuh kekaguman. Ya, bahkan di Efesus 5 ayat yang ke-19 ya. Efesus 5 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, di sini Paulus menulis bagaimana sih kehidupan anak-anak terang yang sudah dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terang. Salah satunya adalah berkata-kata, menaikkan mazmur, menaikkan penyembahan bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya, mengagungkan Tuhan, bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Penyembahan kita akan terasa hampa, terasa kosong ketika kita tidak membangun pengenalan akan Dia melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, dan penyembahan juga berbicara tentang, selain tentang menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan melalui lagu, penyembahan juga berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Roma 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua ya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini Paulus dengan pengenalannya akan Tuhan, dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu yang menyukakan Tuhan. Persembahan yang menyukakan Tuhan adalah persembahan yang hidup, yaitu hidup kita dengan kualitas kudus ya. Artinya hidup yang taat. Ketika kita berjuang untuk hidup taat dengan kekuatan dari Roh Kudus, kita komitmen setia berpegang pada komitmen kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada kedagingan yang kita kikis, ada kedagingan yang kita bakar, dan itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. 3 hal yang harus kita lakukan dalam menjaga hubungan dengan Allah melalui doa, firman Tuhan, dan penyembahan. Yang terakhir, hubungan dengan apa? Hubungan dengan sesama orang percaya. Setelah hubungan kita dengan Allah, kita pun harus memelihara hubungan kita dengan sesama orang percaya. Kita mulai sama-sama di dalam Markus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Markus 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ketika saya renungkan ayat ini, Yesus itu kan berkuasa. Yesus itu kan bisa lakukan segala sesuatu. Kalau nggak ada orang yang menyertai dia juga, dia bisa selesaikan tugas panggilannya dengan sangat baik. Saya percaya hal itu. Tapi kenapa Yesus pilih ada 12 orang? Ya, bukan Yesus takut. Kenapa Yesus nggak pilih cuma 1 orang, tapi 12 orang? Di sini Yesus mengajarkan, sebagai orang yang percaya, kita bukan cuman harus menjaga hubungan dengan Tuhan, tapi juga kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama orang percaya. Bahkan Tuhan pun mengajarkan untuk kita menjaga hubungan, memiliki kasih bagi orang-orang yang belum percaya. Ya, poin yang kedua, kita mau menjaga hubungan dengan saudara seiman. Komunitas merupakan berkat yang Tuhan kasih untuk kita. Boleh mengalami pertumbuhan rohani, boleh mengalami
kerohanian yang terus maju, tidak stuck, tidak mengalami kejenuhan. Ya. Ada apa di dalam komunitas? Mengapa komunitas sedemikian penting sampai Yesus bikin komunitas bersama 12 murid? Ya, kita lihat dari jemaat mula-mula. Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama, di dalam komunitas orang-orang percaya ada pengabaran Injil, ada pengajaran firman Tuhan. Itu yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita, di dalam komunitas kita, untuk mengajar, untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Injil. Dan itu bisa membawa kita semakin mengenal Tuhan. Orang di sekitar kita bisa Tuhan pakai untuk membawa kita semakin mengenal Tuhan. Apalagi yang ada di dalam komunitas. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di dalam komunitas ada tindakan kasih. Komunitas orang percaya adalah tempat yang sangat baik untuk kita mengaplikasikan kasih. Ya, di dalam komunitas ada praktek melakukan firman Tuhan, itu saling mengasihi. Kita berkomunitas dengan orang percaya, mereka bukan orang yang sempurna, punya kelemahan, punya kekurangan, bisa menyakiti, bisa mengecewakan. Tapi di sini Tuhan ajar kita untuk ketika kita berkomunitas dengan orang lain, dengan orang percaya, di situ kita mempraktekkan firman Tuhan tentang kasih. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22, yang terakhir, apa sih yang ada di dalam komunitas? Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Yang terakhir, di dalam komunitas ada apa? Di dalam komunitas ada saling menguatkan, saling mendukung, saling mendorong untuk bertekun. Di dalam Ibrani dikatakan saling mendukung, mendorong dalam melakukan tindakan kasih. Harus diakui, dunia ini membawa kita cenderung melakukan apa yang nikmat secara daging. Tapi di dalam komunitas harus tercipta satu atmosfer di mana kita saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain untuk tetap menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar dua hal tentang hubungan. Ya, ada dua hal hubungan yang harus kita perhatikan ketika kita mulai percaya Yesus, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Dan bagaimana memeliharanya? Hubungan dengan Allah kita pelihara dengan doa, firman Tuhan, dan penyembahan. Hubungan dengan sesama kita hari ini disadarkan pentingnya komunitas, dan di dalam komunitas ada pengabaran Injil, kebenaran, ada mempraktekkan kasih. Ya, suatu tempat untuk kita mempraktekkan kasih, dan di situ kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, kita terus belajar firman Tuhan. Untuk Komsel hari ini materi sedemikian. Nanti di grup saya akan share 2 pertanyaan. Nanti setelah mendengar penjabaran ini, boleh kita bahas 2 pertanyaan itu di grup kita. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kami menuntun kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu dengan taat dan setia hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus bicara buat kami dimanapun kami berada. Tuhan yang menolong kami, mampukan kami. Kami malam hari ini Tuhan bersahati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang tolong selamatkan bangsa dan negara kami. Hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami dalam menghadapi penyebaran virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat para pemimpin kami, sehingga keputusan yang diambil itu merupakan bagian dari tuntunan Tuhan untuk menuntun bangsa ini keluar dari permasalahan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan yang berkati setiap dokter, suster, semua rumah sakit Tuhan yang
menjadi pejuang ujung tombak Tuhan untuk pemberantasan penyakit ini. Tuhan yang menolong mereka, berikan kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan, lindungi mereka Tuhan. Tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu, damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa buat setiap kami yang mendengarkan malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, yang berikan kami kesehatan. Kami nggak tahu di mana virus itu berada Tuhan. Kami nggak tahu kalau virus itu mungkin sudah ada di dalam tubuh kami. Malam hari ini kami berdoa bersahati di dalam nama Tuhan Yesus. Antibodi yang Tuhan telah tempatkan di dalam tubuh kami boleh bekerja dengan maksimal, boleh bekerja dengan ekstra, sehingga boleh menang melawan virus yang ada di dalam tubuh kami. Kalau ada orang-orang di sekitar kami yang terkena virus juga Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka Tuhan, lindungi Tuhan, supaya kami tidak tertular, supaya orang-orang lain juga tidak ada yang tertular. Dan kami percaya dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tahu pergumulan setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.